Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat. Kita balik lagi nih, dan kali ini bakal tema yang menarik, yang ditunggu-tunggu sama para bobotoh Jawa Barat. Karena kedatangan kiper senior di Persib. Nah, penasaran kan kayak apa? Kita langsung aja nih bakal ngobrol bareng Pak Boyke Adam selaku kiper senior. Halo, selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin tetap seger ya Pak, olahraga terus nih kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya Sehat. di masa pandemi ini? Ya, kita tidak boleh kehilangan aktivitas ya. Tetap mesti positif, berpikir positif aja. Dan Pak Boyke Adam ini tuh waktu dulu kiper di Persib, kiper kebanggaan malah. Pada tahun berapa tuh Pak? Saya mulai masuk jenjang Persib tahun 76. Ketika itu saya masih SMP, saya masuk klub Uni Bandung. Nah, barulah selanjutnya saya kebetulan terpilih jadi Persib Junior, di tim Persib Junior, dan selanjutnya juga ada kesempatan di tim pelajar Indonesia di kejuaraan pelajar di Singapura. Dan itu Bapak masih SMP sudah terjun ke dunia persepak bolaan. Iya. Waktu dulu bagaimana ceritanya tuh Pak? Ya, bukan terbawa arus ya. Kebetulan kalau saya segala sesuatunya dimudahkan, alhamdulillah. Karena kebetulan pembina Uni itu ternyata guru olahraga saya. Ketika saya masuk SMA juga pembina olahraga di SMA itu guru olahraga saya, dan malah bahkan beliau itu ketua kontak Persib saat itu, yaitu almarhum Pak Wardaya ya. Akhirnya terkuak ini. Pasti bobotoh Persib tuh banyak yang bertanya-tanya gimana waktu zaman dulu Pak Boyke Adam ini tuh bisa terjun ke dunia perkiperan dan bahkan sekarang berkiprah di dunia sepak bola ini. Nah Pak, setelah lanjut dari kiper, bagaimana kiprahnya Bapak? Ya, dulu saya unik juga ya, perjalanan karir saya sebetulnya bukan di kiper. Saya dulu seorang penyerang, seorang striker. Nah, saat suatu kejadian klub saya bertanding, kipernya cedera, saya ditunjuk, mungkin karena postur tubuh ya saat itu. Nah, dulu cungkring kan, kecil gitu. Nah, ditunjuk, alhamdulillah pertandingan itu dimenangkan, dan saya kebetulan bermain bagus ya, menurut mereka ya. Kalau saya sendiri kan yang penting ngikutin petunjuk pelatih kan, kamu siap, itu jiwa yang harus ditanamkan ya, apapun yang terjadi. Dan selanjutnya saya dibina jadi kiper gitu. Nah, setelah saya jadi kiper ya berlanjut terus di Persib ini, alhamdulillah karir saya terpakai lah di lingkungan tim Persib. Setelah saya pensiun dari bermain bola, saya melanjutkan karir ke kepelatihan. Nah, itu pensiunnya aja pada tahun saya kapan? dari tahun 76 bermain, karena dulu Persib tuh tidak mudah masuk Persib senior. Iya. Ada jenjang-jenjangnya ya. Dan tidak ada yang istilahnya karbitan, pemain karbitan tidak ada. Kita ditempa sungguh bagus, yaitu ketika ada kompetisi antar klub perserikatan di lingkungan Persib sendiri. Persib kan mempunyai klub anggota 36. Nah, itu bertanding terus. Dan sistemnya setengah kompetisi ya. Waktu itu ada 12 tim. Ya di situ kita sudah ditempa di stadion Persib itu. Yang mulai dari cacian, mulai dari yang sifatnya provokatif kepada pemain ya kita sudah rasakan. Jadi ketika kami terpilih di tim Persib dan menuju Senayan ya enak aja, karena di Senayan kan jauh, orang bicara apapun nggak akan terdengar. Mau teriak-teriak apapun kita di lapangan di bawah. Tapi kalau di stadion Persib, orang Sunda bilang bisa rawing celi ya. Panas telinga ya di sana. Ngahiung ya terasnya. Ya, di klub itu saya ditempa, sehingga ada talent scouting, pemandu bakat untuk tim Persib. Dan saya jenjangnya di Persib itu tidak semudah itu masuk ke tim senior. Jadi ada tim junior dulu, ada tim B, bahkan ada tim selection baru menuju ke tim seniornya. Jadi Pak Boyke juga merasakan tahap-tahap ya, betul, yang tadi itu. Karena persaingan sangat keras. Kedua juga pemain-pemain senior kami dulu masih bagus-bagus bermainnya, masih bagus, artinya masih handal ya gitu ya. Jadi kita yang generasi muda ini kalau tidak super istimewa ya mungkin lewat ya. Nah itu saya alhamdulillah jenjang itu kita lalui dengan perjuangan yang cukup keras, karena saya merasakan Persib degradasi saat itu. Iya.
turun di bawah. Jadi kita main ke kampung-kampung lagi, main di Kabupaten Cirebon, main di Purwakarta, kita rasakan itu. Alhamdulillah sampai kita ke Senayan, itu berbuah manis di sana. Itu pun perjalanannya proses perjalanannya sangat panjang karena semuanya itu dilalui dengan rasa kebersamaan. Jadi untuk ke Senayan itu kita waktu itu bangkit kembali 3 tahun berlatih tiap hari di lapang PPI Supratman, Jalan Supratman, komplek tentara di sana. Waktu itu pelatihnya adalah pelatih pertama mungkin pelatih asing di Bandung, tapi pelatih asing yang kedua untuk Indonesia. Contoh, beliau ini dulunya di Persija, Mr. Marek Janota dari Polandia ini, terus diambil Persib ketika habis kontraknya dengan Persija. Nah itu semua gagasan daripada Pak Solihin Gautama Purwanegara, yaitu dalam mantan gubernur Jawa Barat, tapi juga jabatan terakhirnya adalah Sekda Lobang di kepresidenan, staf kepresidenan. Nah Pak, sahabat podcast TVRI Jawa Barat juga di rumah banyak yang penasaran kalau kiper tuh biasanya ada limitasi usianya, waktunya tertentu atau bagaimana itu Pak? Ya sebetulnya untuk pemain Indonesia ya, untuk pemain Indonesia bicara di hampir usia 30 tuh sudah warning ya, sudah lampu hijau ya. Mereka tidak boleh terlena karena kondisi fisik dan struktural tubuh kita pun lain dengan orang asing ya, dari segi gizi juga. Untuk 30 nih untuk Indonesia kalau saya udah maksimal banget ya. Tapi kawan saya ada sampai 36, contohnya Pak Coach Jajang Nurjaman, juga Coach Adeng Hudaya, ya, itu usianya di atas 30 tapi masih bagus-bagus gitu ya. Jadi walaupun ada regulasinya seperti itu, tidak terlepas dari kualitasnya tersendiri. Betul. Nah Pak, kan ngomong-ngomong sekarang setelah kemarin ada tragedi di persepak bolaan, ini Persib sama Persija kemarin yang harusnya terlaksana ditunda. Apalagi juga sekarang Persib di klasmennya ada di peringkat 8 nih Pak. Ya. Tapi menurut Bapak tanggapannya sendiri bagaimana? Apakah tetap optimis yang kemarin di Liga tahun kemarin sempat hampir mau juara kedua gitu? Kalau saat ini bagaimana nih Pak? Ya, memang saya juga mendengar dari rekan-rekan saya dan juga beberapa keluhan dari masyarakat yang memang insan sepak bola menyayangkan Persib belum sempat sampai menduduki peringkat terbaik ya. Apalagi pada saat itu timnya konon kabarnya sedang bagus-bagusnya. Nah itulah sepak bola ya. Artinya kita butuh perencanaan, butuh strategi yang bagus, butuh racikan dari seorang pelatih yang tepat guna. Nah sekarang Persib sedang menurut saya Persib dalam tahap perlu waktu ya, perlu adaptasi lagi bagi pelatih Luis Milla ini. Beliau ini pelatih yang bagus loh. Jangan main-main, bekas mantan pelatih timnas kita, juga di negaranya dia terpandang, punya kualifikasi tertentu. Nah, tapi perlu waktu karena tim yang dia pegang saat ini adalah pemainnya, bukan rekrutmennya beliau, bukan pilihannya beliau. Jadi itu ada sedikit yang harus diharmonisasikan dulu ya. Nah, saya percaya optimis bahwa beliau ini head coach ini cukup handal ya. Jadi tinggal sekarang bagaimana Persibnya sendiri, pemainnya, artinya pemainnya sudah siap mengikuti apa instruksinya Luis Milla gitu ya. Karena kemarin yang terus aja ketika head coachnya Rene itu kan lain cara dan lain penyajiannya, terus lain pula strateginya. Pak, tadi kan kita sudah ngobrolin tentang kiprahnya Bapak Boyke di kiper dan juga Persib sekarang yang mudah-mudahan mau malang melintang lagi nih dengan pemain-pemainnya yang luar biasa. Kita juga sekarang kan sepak bola kita sedang berduka ya Pak atas tragedi kemarin yang memakan hampir ratusan korban. Menurut pandangan dari Pak Boyke sendiri, ini yang perlu dievaluasi dan win solutionnya dari
tragedi yang kemarin supaya tidak terjadi lagi tuh, apakah harus atau perlunya ada ring A, ring B gitu sebelum permainan akan dimulai, atau memang kita harus ada bonding juga dari aparat dan juga bobotoh gitu? Secara pribadi saya pun menyampaikan turut berduka ya, Yeah. sangat mendalam. H-1 biasanya malam hari ketika besok mau bertanding, malamnya itu H-1 suka ada manager meeting. Itu sudah dihadiri oleh penyelenggara, pihak Asprop mungkin yang kalau di Bandung ini Asprop Jawa Barat. Terus kedua tim manajer dan kedua kapten kesebelasan. Plus dihadiri oleh tim keamanan, tim medis kesehatan dan penunjang kegiatan lainnya. Di sana pun secara gamblang biasanya si ketua panitia, ketua pelaksana itu akan membeberkan berapa kekuatan keamanan untuk pertandingan sore ini, kesehatannya bagaimana, rumah sakit rujukannya bagaimana. Nah, itu semua dimintai laporan. Nah, kayak dari keamanan bisa 4 SSK atau 4 berapa pasukan gitu ya. Dari yang detail. Iya, semua detail sudah diatur itu. Malah dalam FIFA Stadium Security juga di situ ada legalisasinya. Di sana dikatakan bahwa sudah dilarang ya menggunakan senjata, menggunakan gas air mata, itu sudah ada ketentuannya itu. Nah, jadi kembali ke persoalan kemarin kejuruan itu adalah musibah betul-betul. Dan musibah itu perlu diingat, bukan dipicu oleh perkelahian antar kedua supporter. Tidak ada itu. Yaitu hanya kepanikan yang terjadi sehingga menimbulkan korban. Itu aja yang sangat disayangkan, korbannya terlalu banyak ya. Bahkan kita sangat prihatin sekali, orang berduka di mana-mana. Betul. Simpatisan bermunculan sampai ke negara-negara di luar pun di sana, di Liga Inggris di mana itu menotis. Iya. Menyematkan berapa menit untuk mengheningkan cipta. Ya, itu berarti tandanya kebersamaan dari insan sepak bola di dunia. Jadi bukan milik Indonesia saja gitu ya. Hanya disayangkan kenapa ini terjadi ketika kita sedang bagus-bagusnya merangkak untuk menggapai sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Apalagi kan Pak, di berita tuh banyak juga anak-anak yang maksudnya di bawah umur gitu. Ini pasti ibu-ibu di rumah, apalagi sahabat podcast TVRI Jawa Barat juga banyak sekali yang nonton ibu-ibu Pak. Semakin ketakutan ketika anaknya yang padahal ingin menyalurkan hobinya, salah satu kebahagiaannya tersendiri menonton bola, tapi jadi warning tersendiri nih Pak. Apakah memang kalau di stadion tuh ada SOP yang tidak boleh anak di bawah 17 tahun tidak boleh. Cuman kemarin ada korban juga yang korban lukanya anak-anak juga. Itu bagaimana Pak? Ya, itu kita kembali lagi kepada si penonton itu sendiri ya. Memang kalau kita sudah fanatik itu satu keluarga ya, bisa nonton semua. Kalau kita sudah fanatik ke suatu tim. Nah, saya harapkan ini lebih diperjelas lagi oleh pengelola nanti bahwa ditegaskan saja kalau anak-anak tidak boleh nonton ya. Jangan, lebih baik kita preventif ya. Tapi sebenarnya di luar negeri Anda bisa lihat di liga manapun, kita lihat sorotan-sorotan dari kamera ada anak-anak yang nonton ya. Hanya bedanya mereka tertib gitu ya. Nah, sekarang mungkin kalau saya lebih menggarisbawahi ke depannya adalah masalah ketertiban menonton ini. Nah, jadi sahabat podcast TVRI Jawa Barat, sebetulnya ketika kita mau nonton ke stadion pun ramah sekali untuk saya perempuan pun maksudnya bisa gitu ya Pak. Asalkan kita juga harus aware, harus tetap tertib dengan apa regulationnya Pak, regulasi yang ada. Tapi Pak, melihat yang tadi kan ada imbasnya nggak sih Pak ke persepak bolaan Indonesia ini dari tragedi yang kemarin? Secara laporan mungkin sudah sampai ke FIFA. Iya. Tapi secara organisasi FIFA sebagai lembaga sepak bolanya di dunia,
federasi sepak bolanya di dunia itu mereka tidak gegabah, tidak semenang-menang untuk memutuskan. Ada rapat dewan, ada sidangnya ya. Nah, kita tunggu saja nanti. Nah, mudah-mudahan saja tidak mengganggu sanksi-sanksi tersebut. Sanksi harus ada, pasti ada sanksi. Tidak, yang jelas jangan sampai mengganggu persiapan Indonesia sendiri ya. Kan kita sekarang ini sudah bagus prestasinya, bahkan nanti sudah diminati untuk menjadi tuan rumah. Nah, itu pun banyak dampak positifnya. Kalau kita sampai menjadi tuan rumah, itu banyak proses pembelajaran yang bisa dinikmati oleh semua pihak, tidak hanya untuk para pemainnya, tapi untuk para penonton pun akan bisa. Nah, mudah-mudahan saja keputusannya cukup bijaksana, tapi apapun yang terjadi kita harus berlapang dada dan harus mau menerimanya, harus siap menerimanya dan siap berubah untuk kedepannya gitu. Kalau misalkan pandangan dari Bapak yang sudah lama berkiprah di dunia persepak bolaan, banyak sekali Pak bobotoh-bobotoh di luar yang misalkan klub Arema ini didegradasi aja atau enggak dipindahkan ke liga berapa gitu, diturunkan sampai tidak usah bermain di rumah dulu, di kandangnya sendiri. Itu apakah cukup setimpal dengan sekarang yang bisa dilihat memakan korban, atau memang hanya penyuluhan dari pemerintah dan semua supaya kita bonding sama-sama aware? Mungkin itu bukan jalan yang terbaik menurut pribadi saya. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya juga kita menghakimi ya, turut menghakimi. Nah, yang sudah terjadi sudahlah berlalu. Karena tidak ada yang mau seperti ini. Siapa yang mau seperti itu? Keduanya juga yang kita harapkan kan ke depannya lebih nyaman lagi, lebih enjoy lagi menonton sepak bola, dan lebih bergairah lagi bagi pembina klub untuk membina tim binaannya gitu ya. Nah, sekarang kalau menurut saya satunya jalan adalah kembali diambil alih lagi oleh PSSI, karena di sini federasi tertinggi sepak bola Indonesia kan PSSI. Nah, PSSI lah di sini yang berwenang untuk kembali menata ulang kembali apa yang kurang dan apa yang mesti ditingkatkan kembali. Ini menurut saya tadi sudah kayak katakan, dari segi pendukung supporter sudah saya cukup bagus ya. Mereka mengorganisir anggotanya dengan baik. Hanya dampak-dampaknya pasti ada terjadi aja. Nah, ini yang harus dicegah oleh kita bersama, yaitu terutama oleh pengelola supporter. Dia harus bisa bagaimana mengarahkan anggotanya untuk berperilaku lebih bagus lagi di saat menonton pertandingan sepak bola. Dan yang utama lagi, jangan terjadi ada rasisme lagi gitu ya. Di luar negeri pun ini sudah sangat ketat dan sangat berat hukumannya. Nah, di kita tuh masih kelihatannya masih kurang efektif dalam memberikan efek jerah kepada para pelanggar tersebut gitu ya. Kayak contoh kecil, masih ada letusan-letusan petasan, masih ada bermain laser. Itu kan yang kecil saja, masih ada teriakan-teriakan yang tidak mengenakan gitu. Mengundang ya. Apalagi kita kan Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya. Jadi respect harus ada ya. Respect, fair play itu harus ada, dijunjung oleh tidak hanya untuk pemain, jadi oleh penonton pun. Tapi saya yakin kalangan penonton pun sudah dewasa semua ya. Sudah dewasa semua. Hanya sekarang dengan kejadian itu sangat menyayangkan sampai terjadi. Nah, kita tidak harus mencari siapa yang salah, benang merahnya di mana. Itu sudah terjadi, sudah terjadi, tidak bisa apa-apa. Hanya dicari win solution ke depannya. Win solutionnya harus ada, dan kita juga harus legowo kalau kelak nanti ada sanksi-sanksi. Walaupun kita belum tahu sanksinya apa ya gitu. Mari kita sama-sama tularkan gitu energi positif ke para bobotoh, bahwa kita kalau lagi di lapang saja, setelah di lapang jadi saudara lagi gitu ya Pak. Ya betul. Pengalaman saya dulu, saya sampai berapa sesepuh lah yang nonton dulu Persib bermain baik di Senayan maupun di mana, mereka sangat nyaman ya. Dan kita pun dulu sudah ada doktrinasi dari pimpinan kami, keluarkan kemampuan terbaikmu
beri hiburan pada penonton karena mereka datang ke sini berbagai macam cara ya, yang saya tadi cerita, apa pinjam uang, apa menjual apa atau segala macam. Nah, itu harus kita hargai. Jadi kita bermain dulu dengan hati. Nah, itu plus yang lebih bagus lagi, kita diikat dalam suatu kebersamaan yang saya cerita tadi. 3 tahun loh Persib bisa bagus begitu, 3 tahun ya. Hanya sayang kesininya kita kurang regenerasi ya. Jadi setelah generasi Robi ini memang ada satu generasi lagi, satu dekade yang tapi selanjutnya hilang. Nah, saya di sini juga akan berbicara lantang kepada pihak pengurus sepak bola di Jawa Barat, baik Asprop maupun Askot, khususnya Askot Kota Bandung. Saran saya, galakan kembali, hidupkan kembali, gebiarkan kembali kompetisi klub senior di lingkungan klub. Karena kan yang dekat bukan SSB, yang dekat ke Persib itu tim liga itu bukan anak SSB, tapi anak yang usia antara 19 ke atas, 19. Nah, itu adanya di klub senior. Nah, tolong itu digalakan lagi roda kompetisinya. Kalau itu sudah bagus berjalan seperti dulu kami, insya Allah Persib tidak usah mentransfer pemain bule atau pemain dari daerah lain. Karena sudah mumpuni. Jawa Barat ini gudangnya potensial loh, gudangnya pemain-pemain bagus. Cuman mereka tidak diberi kesempatan. Nah, itulah yang harus kita sebagai pengelola, sebagai pengurus amatir, gebiarkan kembali itu. Ya. Nah, biasanya orang hanya terkendala oleh masalah sponsorship, ya, karena di amatir itu tidak boleh ada sponsor. Baik di kaos, di dada pemain itu tidak boleh ada nama-nama sponsor. Itulah kelemahannya di amatir. Tapi jiwa korsa mereka lebih bagus, saya yakin lebih bagus gitu ya. Apalagi juga Persib dengan prestasi-prestasinya yang banyak ya Pak dari sebelumnya. Ada yang U19 kemarin ya Pak ya. Nah, tapi menurut Bapak nih Pak, ini dengan sekarang ya Pak, sekarang ada kejadian di tragedi kemarin, apakah akan berimbas ke Liga 1 juga nggak Pak? Kan takutnya Liga 1 katanya mau diberhentikan dulu, dipospon dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Saya lihat Liga 1, Liga 2 sudah keluar SK ini ya. Artinya ada pemberitahuan bahwa mereka untuk sementara dinonaktifkan ya. Nah, dampaknya ya apa? Dampaknya bagi pengelola tim, pengelola klub. Ini kan mesti bergulir dan berjalan terus, gaji pemain segala macam. Nah, itu risikonya di profesional adalah itu. Beda dengan di amatir. Ketika terjadi apa-apa berhenti, istirahat sudah. Tapi ini mesti berjalan, apalagi sesuai kontrak ya, sesuai kontrak. Nah, mudah-mudahan dalam situasi kayak gini momentum, menurut saya ini momentum bagi Persib ya. Saya bicara Persib senior liga. Momentum bagi Persib untuk membenahi diri. Ya. Kalau kita mau maju kan Persib sekarang urutan ke-8 ya. Nah, itu sekarang saatnya ya. Biarkan situasi bergulir sedang tidak bagus, tapi persiapan tim harus jalan terus. Nah, ini masalahnya kembali lagi ke manajemen Persib. Siap nggak berlatih terus dalam situasi kayak gini kan? Kalau tidak boleh tidak boleh bertanding, tidak ada pertandingan kompetisinya, pertandingannya kemana? Pasti ke kampung-kampung. Apa selevel kelas Persib kan tidak. Nah, apalagi Persib misalnya harus uji coba ke luar negeri, jalan yang terbaik nih ya. Udah kita ke Malaysia atau ke Singapura bertanya. Apa mau Malaysia, Singapura menerima kita? Nah, itu banyak pertimbangannya. Yang satunya jalan secara internalnya adalah berlatihlah. Nah, saatnya sekarang nih saya bilang head coach Luis Milla ini membenahi tim Persib, saatnya sekarang. Memanfaatkan situasi. Ya, betul. Biarkanlah yang sudah-sudah. Dan saya yakin tim yang lain pun diam-diam ini sedang mempersiapkan diri. Betul kita sedang berduka, ya. Betul kita sedang bersedih. Tapi ada sesuatu yang mereka akan tampilkan nanti. Nah, kita jangan sampai kalah langkah, kalah start adalah itu. Nah, selanjutnya dampaknya adalah inilah momentum yang bagus juga bagi sekolah sepak bola, bagi akademi-akademi yang berjamuran sekarang itu. Ayo bina pemainnya ya untuk ke arah yang lebih baik lagi.
Oke, baik. Terima kasih Pak Boyke. Tadi kita sudah berbicara banyak sekali dari mulai kiprah-kiper sampai tragedi kemarin, win solutionnya seperti apa, Persib di klasmen sekarang, optimis akan menang lagi ya Pak Insya di Allah. Liga Amin, amin. 1 ini. Amin ya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak. Bapak juga bisa banget ngajak ke para bobotoh supporter sepak bola se-Indonesia malah untuk nonton podcast TVRI Jawa Barat, juga subscribe, like, Iya. komen di sini. Kepada para bobotoh khususnya di Kota Bandung dan umumnya di Jawa Barat, selalu mengikuti apa yang diprogramkan oleh TVRI Bandung ini. Ya, saya mengharapkan juga jadilah kalian penonton yang bijak, penonton yang cerdas, penonton yang sehat, dan penonton yang membuat pertandingan menjadi nyaman dan mengasihkan bagi yang menontonnya, baik yang datang ke stadion dan maupun yang menonton di layar kaca. Ya, sahabat podcast TVRI Jawa Barat, itu dia tadi. Ayo kita sama-sama sukseskan sepak bola ini dengan bijak dan tertib, ikuti semua SOP regulasi yang ada. Terima kasih. Jangan lupa terus saksikan podcast TVRI Jawa Barat. Like, comment, subscribe. See you.